Ustaz, silaukan nanti di hari kiamat matahari. Maka para ulama mengatakan cahayanya tidak ada, panasnya ada. Maka manusia nanti dalam hadis sahih nanti hadirin ta'ala akan tenggelam. Saya tidak bacakan hadis karena mempersingkat waktu baik, tapi memang saya merujuk daripada hadis yang sahih. Maka hadirin ta'ala sehingga nanti manusia tenggelam dengan keringatnya, Pak. Berapa lama? Berapa lama? Ka khamsina alfa sanah, 50.000 tahun hadirin ta'ala. 50.000 tahun akhirat, 1 tahun, 1 hari di akhirat 1.000 tahun dunia. Kalikan saja hadirin ta'ala. Ini bagi yang mereka yang tidak beriman. Di ayat yang lain ka alfi sana, ayat sajadah 1000 tahun. Dalam hadis muntakhab yang biasa dibaca jemaah tabligh, itu kawan-kawan kita tabligh, itu ada hadis saya lupa rawinya, bagi yang beriman, yang takwa kepada Allah, yang ikhlas, yang ahli masjid dan orang yang selalu menjaga adab dan syariat sebagainya, maka dia nanti lamanya di hari itu kayak solat fardu 5 waktu. Berapa lama, Pak? Kalau solat zuhur berapa lama? Hanya 15 menit. Bagi mereka yang menjahad hawa, fama man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa, yang menahan nafsu di dunia apa baru bisa. Ya Pak ya, yang semuanya kata orang Melayu mau telajak mau lewat saja, main tabrak saja, itu kayak di sana ni nyangkut dari bahasanya. Maka kita lanjut kepada bab tadi, 1000 tingkat manusia penuh. Maka Allah Ta'ala dalam hadis sahih ini Rasulullah menceritakan kepada Sayyidina Anas radhiyallahu anhu yang hadir di situ. Maka semua manusia nanti saking tidak mampunya, mereka mengatakan di hadis yang lain juga berbunyi, walau ilan nar, ya Allah, ini baru dijemur, Pak. Baru dijemur, belum dihisap manusia, belum ditimbang amalannya, belum rapotnya Allah lihatkan, Pak. Baru dihisap, baru dijemur. Allah biarkan dulu dijemur. Maka orang-orang yang sudah tidak mampu, dia mengatakan, ya Allah, percepatlah hisap walau ke neraka, dia bilang. Walau ilan nar, tak tahu neraka lebih sakit lagi ni ta'ala. Dalam hadis sahih Imam Muslim riwayatkan dalam kitab Riyadhus Salihin, adalah selemah-lemahnya azab di neraka Jahannam adalah apabila dipakaikan sendalnya neraka, kepala mendidih. Dan satu orang di Jahannam itu akan diikat, dalam hadis sahih Imam Muslim yang lain, satu orang akan diikat dengan 70,000 malak, 70,000 zimam. Satu orang itu akan diikat dengan 70.000 rantai. Dan satu rantai itu akan ditarik oleh 70.000 malaikat. Dan satu malaikatnya Allah ini besarnya luar biasa. Nabi Sayyidina Jibril alaihissalam, malaikatnya Allah Ta'ala itu mempunyai 600 sayap di hadis sahih. Kalau bentangkan satu sayapnya saja, maka kanan bumi akan tertutup hari ini. Bagaimana besarnya malaikatnya Allah. Dan dalam hadis yang lain, dalam kitab At-Tariq wa Tarif fi Fiqh Tahawulat wa Sunnatil Mawaqif, satu orang di Jahannam, na'udzubillah, semoga Allah jauhkan kita semua, amin. Satu orang di Jahannam dirsuhu ka Uhud. Satu gerahamnya itu besarnya kayak gunung Uhud. Bapak pernah umrah haji, pernah diajak ke Uhud, di situ Pak, besarnya tu Pak, satu dirhamnya orang di Jahannam besar kayak gunung Uhud, besar luar biasa Pak ya. Semoga Allah jauhkan kita semua Pak. Hadirin jemaah hadirat yang sama-sama harap ridhanya Allah Subhanahu wa taala, maka semua nanti manusia akan datang Pak, sebagian ini datang kepada Nabi Adam alaihissalam. Inilah Pak, minta syafaat. Ini hadis yang sahih, jadi bisa ngingkari ini. Wahai Nabi Adam, pujilah Nabi Adam, engkau adalah bapak kami yang pertama ini. Nabi Adam alaihissalam ni Pak, sudah jelas taubatnya terima Allah di Quran. Maka Nabi Adam mengatakan, "La, bukan saya orangnya. Inna Allah, sesungguhnya Allah jalla jalaluhu, ghadiba al-yawm, telah marah pada hari ini. Lam yaghdab qablahu wala ba'da." Allah tidak akan marah lagi dengan marah yang layak bagi Allah, yang marah seperti ini dan sesudahnya seperti ini. Nabi tidak mampu ngomong, minta. Bukan saya, idhabu ghairi. Jadi cari yang selain saya. Datang ke Nabi Nuh. Nabi Nuh, ini. Engkaulah Nabi yang kami yang kedua ini Nabi Ulul Azmi. Dakwah 950 tahun, dakwah yang panjang. Bukan saya orangnya. Sungguh saya dulu, saya telah berdoa dengan suatu doa, dan sudah Allah ambil doa saya. Cari yang lain. Datang ke Nabi Ibrahim alaihissalam. Di hadis sahih ini Nabi Ibrahim bilang, sesungguhnya aku telah dusta dengan 3 dusta. Apa ada bang di hadis sahih? Banyak kita panjang bahas. Kemudian datang ke Nabi Musa alaihissalam, sungguh aku telah membunuh seseorang. Kibti, subhanallah. Apa berita orang Singkawang, apa berita orang Malikian kita? Tak ada berita, sepi, tak ada suara gitu Pak. Ini nabi-nabi hebat. Datang orang kepada Nabi Isa alaihissalam, walam yazkur dzamba. Nabi Isa nak menyebutkan sesuatu pun sebabnya, carilah saya, cari Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka orang pun cari Pak.
Maka dalam hadis sahih Pak, Rasulullah sedang sujud menghadap Arsy, dan kita tidak bahas masalah Arsy di sini ya. Rasulullah SAW bersujud. Wahai Muhammad, engkaulah sebagai penutup Nabi, engkaulah yang telah mulia. Nabi Musa telah terbelah laut dengan tangan izin Allah, engkau bulan telah kau belah dengan izin Allah Ta'ala. Nabi Musa alaihissalam dengan tongkatnya membelah batu keluar air. Nabi di hadis sahih dari jari beliau keluar air Ta'ala. Di hadis sahih Imam Bukhari dalam kitab Riyadhus Shalihin, Nabi SAW Pak keluar air dari tangan beliau SAW Pak, jari-jari Nabi SAW. Ra'aitul ma' kharaja min baini asabi'i. Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu mengatakan, ketika kami kehausan pada suatu saat dan kami melihat Rasulullah memasukkan tangan ke bejana dan kami lihat air keluar dari tangan Nabi SAW. Dipujilah Nabi SAW, maka Rasulullah mengatakan, ana laha. Inilah Pak doa yang Nabi tunggu-tunggu selama ini Pak. Allah bersabarnya beliau SAW. Dan kita muntahab dalam bab dakwah wa tabligh disebutkan, uditu fillah, sungguh aku telah disakiti di jalan Allah dengan sakit yang luar biasa. Tidak ada Nabi yang disakiti seperti saya. Maka Nabi SAW telah tunda doa ini hari Ta'ala, pada saat inilah dia doanya Pak. Ana laha, akulah, sayalah orangnya. Maka Rasulullah pun sujud. Maka ketika Nabi sujud Pak, baru Pak hari Ta'ala Allah Jalla Jalaluhu perintahkan Pak, ya Muhammad, ya hadis sahih ini Pak ya. Ya Muhammad, wahai Muhammad, irfa' ra'sak, angkat kepalamu. Allah Akbar. Ini kekasih Allah minta Pak. Kekasih dah, yang sayang Allah minta. Ya. Karunia dari Allah Ta'ala. Allah memang dalam akidah Asy'ari, Allah tidak bisa dipaksa oleh siapapun. Nabi tidak memaksa Allah Ta'ala. Akidah kita, Allah Jalla Jalaluhu fa'alul lima yurid, maha berkehendak apa yang Allah mau. Tidak ada yang bisa maksa Allah Ta'ala. Bukan dengan dalil ini kita mengatakan Nabi macam memaksa Allah. Tidak Pak. Jauh nih Pak ya. Ini beda lagi babnya. Tidak ya. Ini jangan jauh. Tidak ada yang berseleweng daripada akidah yang sudah kita anut selama ini Pak ya. Irfa' ra'sak, angkat kepalamu wahai Muhammad SAW. Wasal tu'atah, kau minta apa saja aku kasih wahai Muhammad. Wasfa'tu syafaati, apa yang kau mau aku kasih. Maka langsung Pak, kata para ulama, Rasulullah bukan ingat dengan Fatimah daripada istri anak beliau. Allahumma ummati, kita orang Singkawang inilah yang diingat. Pak ibu yang berdosa kita yang saya juga. Allahumma ummati, umatku ya Allah. Baru Pak matahari Allah tolak sejauh-jauhnya, baru kering Pak keringat manusia. Pak ya, wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa ayyab'athaka rabbuka maqaman mahmuda. Surah Al-Isra juz 15. Inilah Pak ayat tadi. Maka semua manusia kenal dengan Nabi SAW. Siapa yang bisa buat begini? Orang mana yang bisa buat begini? Inilah Muhammad SAW. Maka barulah matahari Pak jauh, dengan izin Allah Ta'ala, baru kering Pak. Daripada keringat manusia, baru hisab Allah mulai. Satu persatu, one by one. Sayukallimhu rabbuh, laisa bainahu wa bainahu tarjuman. Dalam hadis sahih Muslim, Rasulullah SAW bersabdakan, akan datang satu persatu Pak, one by one ni, yang akan langsung ngomong dengan Allah Ta'ala. Tidak ada terjemah, tidak ada penterjemah langsung. Min aina maluk, hartamu kemana, dari mana kau dapatkan, kemana kau belanjakan, masa mudamu kemana kau larikan, ilmumu dah kau amalkan belum? Kita banyak di rumah ya ulama, nanti orang ulama ni Pak, bukan maaf saya ustaz ini di kitab Hayatus Sahabah ni, fa'alimun bi'ilmihi lam ya'malan, orang yang alim yang tak mengamalkan ilmunya akan diazab lebih awal dari penyembah berhala ni tak. Memang hadis begitu. Jadi yang orang alim pun harus hati-hati. Maka yang kata ulama kami di Hadramaut, Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir, pengarang kitab Sulamut Taufiq, al-ilmu khasyah kulluh. Ilmu itu semakin banyak berilmu semakin takut sama Allah. Bukannya semakin alim semakin semena-mena, nak ngomong sembarangan, nak menghalalkan yang haram, haram jadi halal, nak sembarangan. Baik ya. Fa'alimun bi, dan berikut. Masamu dan tuamu. Maka orang-orang akan berlanjut. Maka nanti hari Ta'ala barulah man muqish 'udzib. Barang siapa yang ketika ditanya Allah, agak detail Allah nanya, terbolak-balik tanyanya Pak, ini tanda akan diazab Allah Ta'ala. Ini kata para ulama.